Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Di sini saya akan membawa materi tentang fenomena, gejala, dan proses geomorfologi vulkanik atau gunung api. Perkenalkan, nama saya Andri Julius Siombing dengan nomor mahasiswa 2305 1080 10043 dari Departemen Ilmu Tanah. Ini merupakan tugas di Praktikum Geomorfologi dan Analisis Landscape. Nah, di sini saya akan membawa dengan judul fenomena, gejala, dan proses geomorfologi. Nah, apa yang dimaksud dengan vulkanik? Nah, vulkanik itu sendiri merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas magma atau letusan gunung berapi dan keluarnya material dari dalam bumi ke permukaan. Nah, fenomena ini kita tahu adalah mencakup dari pergerakan magma. Magma itu adalah ini yang kalau kita bisa lihat ini merupakan magma, uh, erupsi lava, abu gas, serta batuan piroklastik. Nah, ini adalah bagian penting dari dinamika litosfer. Nah, sedangkan kita tahu pengertian dari gunung berapi itu adalah lubang, kepudan atau rekahan atau ventilasi di kerak bumi yang menjadi tempat keluarnya magma atau gas abu bahkan vulkanik tersebut. Nah, dan material piroklastik ini dari dalam mantel bumi ke permukaan. Nah, material yang meletus ini memupuk di sekitaran kawah atau membentuk kerucut atau pegunungan yang dapat meletus secara eksplosif maupun efusif. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini merupakan dari gambar uh, vulkanik dan gunung berapi tersebut. Nah, yang berikutnya adalah bentuk lahan asal vulkanisnya. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa lihat bentuk lahan yang terbentuk dari tenaga endogen, yaitu proses vulkanis atau pergerakan magma. Nah, tipe erupsi berdasarkan dapur magma. Erupsi yang pertama itu adalah erupsi eksplosif atau letusan. Nah, ini gambar dari letusan. Nah, yaitu terjadi apabila letak dapur magma dalam sifat magma, asam, dan material yang dikeluarkan adalah piroklastik atau bongkahan batu, pasir, debu, dan abu. Nah, sedangkan yang kedua adalah erupsi efusifis atau lelehan. Ya, seperti gambar yang ini merupakan adalah lelehan ya. Hampir sama semua gambarnya, tapi yang terjadi apabila letak dapur magma dangkal, sifat magma basah, dan material yang dikeluarkan berupa lava. Yang ketiga adalah erupsi campuran, yaitu bentuk vulkanik yang dihasilkan adalah strato atau kerucut. Ya, yang berikutnya adalah di sini kita akan melihat fenomena vulkanik. Nah, fenomena vulkanik tersebut adalah berbagai proses pergerakan magma dari dalam bumi ke permukaan atau vulkanisme yang menghasilkan erupsi, pembentukan gunung api, dan gempa, dan pelepasan material padat, cair, serta gas. Nah, di mana gejalanya itu kita tahu meliputi peningkatan gempa, suhu kawah, hewan turun ke gunung atau pravulkanisme, serta mata air panas atau geser. Nah, di sini kita akan melihat jenis-jenis fenomena vulkanik. Yang pertama itu adalah erupsi gunung berapi, yaitu proses keluarnya magma ke permukaan, baik secara ledakan atau eksplosif maupun lelehan efusif ya. Yang kedua adalah fenomena gempa bumi vulkanik, yaitu getaran tanah yang disebabkan oleh pergerakan magma di dalam pipa vulkanik. Yang ketiga adalah awan panas atau piroklastik flow, yaitu campuran material vulkanik padat dan gas panas yang mengalir turun dari lereng dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, yang berikutnya adalah lahar. Nah, lahar ini adalah aliran lumpur campuran material vulkanik dan air seringkali terjadi saat hujan di area puncak. Nah, yang kelima itu adalah gas vulkanik atau fumarole, yaitu pelepasan gas beracun atau karbon dioksida, sulfur, atau uap air dari retakan bumi tersebut. Nah, geser dan mata air panas ini adalah di mana air tanah yang dapat terpanaskan itu oleh magma yang menyambur keluar. Dan berikutnya adalah kaldera atau kawah. Nah, ini merupakan cekungan raksasa atau cekungan yang sangat besar di puncak gunung yang terbentuk setelah letusan dahsyat. Nah, dari dampak fenomena vulkanik ini
kita tahu ada beberapa dampak yang didapatkan. Yang pertama itu adalah dampak negatif, yaitu ketika terjadi vulkanik atau letusan gunung. Nah, ancaman yang pertama adalah ancaman jiwa akibat panas lava atau kerusakan infrastruktur, gangguan penerbangan, bahkan kita tahu ke pencemaran udara ketika terjadi letusan, dampaknya itu negatif adalah bagi kesehatan masyarakat atau kesehatan orang-orang yang di sekitar tersebut. Nah, yang berikutnya adalah positif. Ada dampak yang positif, yaitu mineral dari abu vulkanik itu meningkatkan kesuburan tanah, di mana menyediakan material konstruksi, energi panas bumi atau geotermal serta potensi dari wisata. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah gejala vulkanisme. Nah, gejala vulkanisme ini terbagi dari dua fase utama, yaitu pra-vulkanisme atau sebelum letusan dan pasca vulkanisme sesudah letusan. Nah, gejala utama ditandai dengan peningkatan gempa tremor, suhu kawah naik, sumber air mengering, hewannya turun ke gunung itu karena tidak ada lagi habitat di tempat tersebut, sehingga mereka akan turun ke bawah, dan munculnya awan panas atau asap setelah letusan. Nah, berikut adalah rincian gejala vulkanisme, yaitu ada yang pertama itu gejala pra-vulkanisme atau tanda gunung akan meletus. Gejala ini merupakan peringatan dini dari aktivitas magma dan gunung. Nah, yang berikutnya adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi ini sering terjadi gempa tremor atau getaran kecil hingga besar. Nah, yang akibatnya itu pergerakan magma ke permukaan. Nah, yang berikutnya adalah peningkatan suhu. Suhu di sekitar kawah itu bisa terjadi meningkat secara drastis yang menyebabkan tanah dan air yang ada di dalam itu panas. Nah, berikutnya adalah sumber air mengering. Banyak mata air di sekitaran lereng itu mengering karena sudah tertutup oleh letusan-letusan atau abu vulkanik tersebut atau batu-batuan yang keluar dari magma tersebut menutup aliran-aliran sungai. Nah, ini adalah gejala pasca vulkanisme, yaitu tanda sisa aktivitas vulkanik. Nah, gejala ini muncul setelah letusan gunung api mereda. Nah, menandakan adanya aktivitas magma di kedalaman. Nah, sumber air panas tersebut muncul mata air panas itu di lereng gunung. Terus glacier itu sumber air panas yang memancar secara periodik. Terus eklasi gas atau sumber gas itu keluarnya uap gas seperti fumarol atau uap air, solvator atau balerang, dan movet karbon dioksida. Yang berikutnya adalah danau kawah, yang terbentuknya danau di kawah bekas letusan. Terus yang terakhir adalah tanah subur. Nah, ketika terjadi letusan, material vulkanik abu lava ini akan mengendap di tanah-tanah sehingga dengan waktu yang berjalan itu akan terurai sehingga menambah bahan-bahan organik. Yang kedua adalah bentuk-bentuk dari gunung api. Nah, di sini ada bentuk-bentuk gunung api. Yang pertama itulah bentuk gunung kerucut seperti gambar di samping. Yang kedua adalah kaldera, yang ketiga adalah mar. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.